Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kita pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh ada di rumah Tuhan pagi hari ini. Dan kami mau bersorak-sorai, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengar firman Allah. Kami, oh Tuhan, rindu berkat Allah dicurahkan atas seluruh sidang jemaat Tuhan. Sehingga kami boleh pulang dari tempat ini, pulang dengan kemenangan yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, WL, singer, pemusik, hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah, sound system, oh Tuhan, tim AKB, Asher, semua yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini, urapi Tuhan, berkati mereka Bapa, menjadi alat di tangan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Allah, oh Tuhan, yang ingin merintangi, oh Tuhan, ibadah kami pagi hari ini, kami tolak dalam nama Yesus. Enyalah di tengah-tengah kami. Dan hanya kuasa Allah yang berkarya dengan leluasa. Allah sendiri hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Buat sidang jemaat-Mu, Tuhan yang tuntun mereka Bapa, boleh sampai di rumah Tuhan pagi hari ini. Berdaulatlah Tuhan atas ibadah kami, atas pelayanan kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh, oh Tuhan, ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang rasanya kita bisa berkumpul lagi hari Minggu ini. Saya menyapa Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang dari rumah. Saya mengajak kita akan memberkati nama Tuhan Allah kita. Saya tidak tahu apa yang sedang kita hadapi, musim yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin musim yang cukup berat buat kita lalui pagi saat ini. Tapi saya kalau boleh mengajak kita semua tetap memuji Dia. Apapun musim yang sedang kita jalani saat ini, mari kita tetap berkomitmen untuk aku akan tetap memberkati Engkau Tuhan. Saya percaya ketika kita memberkati Tuhan dalam seluruh musim kehidupan kita, maka berkat dan pertolongannya akan tersedia di seluruh musim kehidupan kita. Kita akan memuji Dia, memberkati namanya, sampai tembok Yeriko itu runtuh. Amin. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan tinggikan Dia, kita akan berkati namanya dari tempat ini. Katakan, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Yang tinggi dan layak dipuja. Dia layak dipuja. Kami angkat tangan di hadapannya, nyanyi puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Terpujilah nama Tuhan. Kau ditinggikan di sini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah. Layak dipuja. Kami angkat tangan. Kami angkat tangan di hadapannya. Nyanyi puji namanya, puji namanya, Puji namanya, puji namanya. terpujilah nama Tuhan. Terpuji, Terpujilah nama Tuhan. Dia yang
bagi nama Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Saya berdoa kiranya sukacita Tuhan memenuhi hati setiap kita di tempat ini, memberikan kekuatan, pengharapan dalam kita menjalankan kehidupan kita. Amin. Kita angkat pujian ini. Yuk. Haleluya. Katakan sama-sama. Dalam-Mu Tuhan. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Katakan segala bebanku. Segala bebanku pun Selama digantikan. Selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Haleluya. Bersukacita selamanya. Dia ada. Mendampingi Setiap langkahku. Amin. Berikan kekuatan. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji Tuhan. Telah menuliskan punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. 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 Kaulah sukacita, Pengharapan. pengharapan Kehidupan. dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita selamanya. Sama-sama kita katakan ya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. 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 Kaulah sukacita, Pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Haleluya. Bersukacita Haleluya. selamanya. Haleluya. Bersukacita Haleluya. selamanya. Haleluya. Bersukacita selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Saat Sadrak, Mesak dan Abednego menghadapi ujian dapur api, dia berkata bahwa jika Allah yang kami puja sanggup membebaskan kami, maka Dia akan membebaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini. Tetapi jikalau tidak, maka kami akan tetap tidak akan pernah menyembah patung yang Tuanku buat. Apapun ujian yang dihadapi oleh mereka bertiga, mereka memiliki ketetapan bahwa tidak ada yang bisa mengubah keadaan bahwa Dia tetaplah Allah. Dia tetaplah Yesus, Yahweh yang layak disembah. Tidak ada yang bisa mengubah satu kebenaran bahwa Dialah Allah satu-satunya yang layak kita sembah, layak kita puja, Maha Kuasa. Tidak ada yang lain, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Betapa dahsyat Engkau
Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur, tak terukur panjang setiamu. dulu sekarang sampai selamanya. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau satu-satunya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah, Allah di hidupku. tiada yang lain Tuhan. Tiada yang lain, Hanya Kau. hanya Yes. Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia Semua bergoncang, semua bergoncang. tak tergoyahkan. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Yes. Tak terselami pikiran-Mu Tuhan. Katakan, Tak terselami pikiran, tiada terukur, tak terukur panjang setiamu. selama-lamanya. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau, Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. tiada yang lain. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap, Kau tetap, Allah. Kau tetap, Kau tetap Allah.
Saya undang kita semua bangkit berdiri sama-sama. Hanya Engkau, Ya, Tuhan. Allah di hidupku. Tiada yang lain. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Selamanya. selamanya. Kau tetap Allah, Kau tetaplah Allah. walau dunia Semua bergoncang. semua bergoncang. Tak tergoyahkan. Tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. tiada yang lain. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Angkat pujian ini di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Inilah penyembahan kami padamu pagi hari ini Tuhan. Hanya Engkau, Hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan, dimuliakan dalam hidup kami. Satu-satunya Allah yang kami muliakan hanya Engkau Yesus. tiada yang lain, Tiada Allah lain seperti Engkau. hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, Selamanya Engkau tetap Allah. walau dunia Amin Yesus. semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. katakan dengan iman kita. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Selamanya Engkau tetap Allah kami. Selamanya Engkau tetap Tuhan yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami boleh menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Ya. Terima kasih buat setiap anugerah-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh datang kembali ke rumah Tuhan. Kami boleh memuji nama Engkau. Dan pagi hari ini kami siap untuk diberkati dengan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya di hadapan Engkau. Sampai Engkau yang memakai hamba-Mu menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Bertatalah Engkau terus Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh sama-sama kembali di rumah Tuhan. Kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan ya. Karena saya juga masih belajar. Firman Tuhan bukan hanya untuk Bapak Ibu Saudara, tapi firman Tuhan juga berlaku buat saya ya. Karena firman itu seperti pedang bermata dua. Dia menajamkan saudara, Bapak Ibu, dan juga menajamkan saya ya. Hari ini firman Tuhan saya beri judul Happy Ending. Saya coba pakai PPT ya, PowerPoint. Bapak Ibu Saudara coba perhatikan gambar ini. Ya. Nah, seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang kemarin menyaksikan final Piala Thomas? Boleh lambaikan tangannya? Waktu bulan kapan ya?
final Piala Thomas. Nah, saya tanya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara ketika menyaksikan final Piala Thomas ini dan kemudian Indonesia jadi juara? Bangga, betul? Terharu? Bahkan ada sampai meneteskan air mata termasuk saya. Walaupun bukan saya yang bertanding gitu. Tapi ada satu perasaan bangga. Ya. Pialanya didapatkan oleh Indonesia setelah 19 tahun. Ya. Ada satu perasaan yang luar biasa ketika kita melihat orang lain, bukan kita loh ya yang mendapatkan piala itu. Tentunya ketika mereka para atlet ini mendapatkan Piala Thomas ini bukan satu perjuangan yang biasa-biasa. Ada satu perjuangan yang harus mereka bayar, ya. Jadi atlet itu enggak gampang. Ada perjuangannya, ada disiplin yang harus dibayar, ya. Untuk mendapatkan piala ini enggak mudah bagi mereka, ya. Mereka harus terus setiap hari berlatih. Nah, begitu juga dengan hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hidup ini perjuangan, betul enggak? Tidak ada sesuatu pun yang kita dapatkan tanpa kita berjuang. Next, ini menjadi satu ayat firman Tuhan kita sepanjang bulan ini ya. Oh, nanti saya bantu oleh Ibu Siani untuk membacakannya. Mazmur 73 ayat 24. Dengan nasihat-Mu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ya, ini tema kita sepanjang bulan ini. Saya bacakan di dalam versi Alkitab, firman Allah yang hidup ya. Sini boleh bacakan Sian, tolong. Di ini saja. Sepanjang hidupku engkau akan terus membimbing aku dengan nasihat-Mu. Setelah itu engkau akan menerima aku di dalam kemuliaan surgawi. Sepanjang bulan ini Bapak Ibu Saudara mungkin kita sudah belajar bagaimana firman Tuhan menuntun kita setiap hari untuk menuju dalam satu kemuliaan. Ini lagi satu pengharapan kita ke depan bahwa suatu ketika dalam seluruh perjuangan kita mendapatkan satu kemuliaan surgawi. Enggak gampang, betul. Enggak mudah untuk kita berjuang mendapat kemuliaan surgawi ini. Seperti juga kalau kita baca Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Mazmur 73 ini tentang pergumulan Asaf. Next, kita lihat pergumulan Asaf. Ini juga kadang-kadang menjadi satu pergumulan hidup kita ya. Bapak Ibu boleh lihat, ini ada Asaf membandingkan orang fasik dengan dirinya. Di dalam Mazmur 73 ayat 3 sampai 12. Terlihat hidupnya sejahtera. Ya. Orang fasik ini terlihat hidupnya sejahtera. Artinya mereka melakukan kejahatan, congkak, sombong, tidak takut Allah. Dikatakan ya kalau Bapak Ibu Saudara baca. Tapi mereka hidupnya sejahtera. Hidupnya sepertinya senang terus, bahagia, enggak ada susah-susahnya. Gitu ya. Namun bagi Asaf, orangnya yang hidup bersih, tulus hati, kok rasanya hidupnya susah. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga ini pergumulan hidup kita juga hari-hari ini ya. Terkadang ya, kita berpikir begini, saya kan udah ikut Tuhan lama, saya itu sudah melayani Tuhan lama, tapi kok rasanya susah banget gitu. Sakit gak sembuh-sembuh. Saya sudah berdoa kepada Tuhan, sakitnya gak sembuh-sembuh. Saya udah berusaha, tapi kok saya lihat orang lain melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Tapi kok rasanya gampang gitu, gampang untuk mendapat berkat. Ini juga satu pergumulan hidup kita. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di Mazmur 73 itu judulnya di atas adalah pergumulan dan pengharapan. Asaf meskipun dia mengalami pergumulan dan dia merasa Tuhan itu enggak adil. Tuhan itu enggak adil, kenapa orang yang berbuat jahat kok rasanya gampang diberkati, enggak susah. Tapi saya yang bersih hati kok hidupnya susah. Kemalangan setiap hari, itu yang Asaf rasakan. Dia merasa Tuhan itu enggak adil. Tapi Asaf punya satu pengharapan. Di akhir hidupnya
di dalam Mazmur 73 ayat 24 tadi dikatakan bahwa firman Tuhan itu menuntun dia menuju kemuliaan surgawi. Jadi ada satu pengharapan bagi Asaf bahwa dalam perjuangan hidupnya untuk mempertahankan hati yang bersih dan tulus di hadapan Tuhan, ada satu mahkota yang Tuhan sediakan. Nah, ini jadi tujuan kita di hadapan Tuhan. Sekarang kita lihat next, ini akhir hidupnya. Akhir hidupnya, kalau Bapak Ibu lihat di Mazmur 73 ayat 17 sampai 24 itu, orang fasik itu hidupnya binasa di akhirnya ya. Dan Asaf mendapat kemuliaan Tuhan karena dia tetap mempertahankan hati yang bersih dan tulus di hadapan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Next. Sekarang bagaimana supaya kita mendapat kemuliaan surgawi seperti yang dialami oleh Asaf pada saat itu? Lewat perjuangan apa? Ada satu ayat firman Tuhan yang entah kenapa Tuhan berikan itu kepada saya. Ayat ini seringkali dibacakan itu jarang sekali di gereja gitu. Ya, keluarkan ayatnya. Sian boleh baca Sian. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ayat ini seringkali kita dibacakan di dalam rumah-rumah duka atau terpampang di koran-koran berita duka cita. Ya, seharusnya ini satu pemacu bagi kita untuk kita memperoleh kemuliaan Tuhan itu. Ini yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah satu, pertandingan yang baik. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau Rasul Paulus pada akhir hidupnya, dia mengatakan ada pertandingan yang baik, menyelesaikan pertandingan yang baik, berarti ada pertandingan yang tidak baik. Betul enggak? Pertandingan yang tidak baik itu yang seperti apa? Nah, untuk mencapai pertandingan yang baik, ada aturan-aturan yang ada syarat-syarat yang harus kita dapatkan. Yang pertama, pertandingan yang baik adalah harus mengikuti aturan yang berlaku. Taat pada aturan. Kalau nggak taat pada aturan, pasti kena sanksi. Baru-baru ini Indonesia, kalau Bapak Ibu saya tetap ke Piala Thomas ya. Pada saat Indonesia mendapat Piala Thomas, yang dikibarkan itu bukan bendera merah putih. Karena apa? Karena ada sanksi dari Badan Anti Doping Dunia terhadap Indonesia, sehingga Indonesia tidak bisa mengibarkan bendera merah putih pada saat menjadi juara. Kenapa? Karena nggak taat pada aturan yang mereka tetapkan. Harusnya memberi uji sampel ke mereka nggak lakukan gitu. Dan sanksinya diberikan. Nah, aturan-aturan apa yang ada dalam hidup kita untuk kita tetap ada dalam pertandingan yang baik adalah aturan-aturan yang terdapat dalam firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Ini firman Tuhan diberikan kepada kita untuk kita terus mengoreksi diri kita, mengajar kita, mengoreksi hidup kita. Memang aturan-aturan yang di Alkitab itu kadang-kadang nggak sesuai dengan standarnya manusia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya pernah melihat satu film. Film ini bercerita tentang anak seorang guru yang sudah berkeluarga sih, namun ayahnya adalah mantan seorang guru. Dia menerapkan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat saat itu. Jadi ketika dia bekerja dengan baik. Ketika teman-teman di sekitarnya melakukan kejahatan, dia enggak. Dia tetap ketika atasannya menyuruh dia untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan diri sendiri, dia enggak lakukan. Apa akibatnya? Dia dikucilkan.
Karena dia menerapkan aturan itu dia dikucilkan. Dia kehilangan pekerjaannya. Itulah standar dunia. Standar dunia berbeda dengan standarnya Allah. Mungkin standarnya dunia seperti itu ya. Seperti misalnya kalau ada orang yang musuhilah. Mata ganti mata, mata ganti mata, artinya balas dendam. Namun firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Itu aturan yang sebenarnya menurut ukuran dunia itu mungkin gak masuk akal gitu. Tapi itulah aturan-aturan yang harus kita lakukan untuk kita dapat tetap dalam pertandingan yang baik. Ya. Next, kedua adalah tetap semangat. Bagaimana Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Apakah hari-hari ini kita tetap semangat dalam pertandingan yang baik? Atau mulai merasa, Tuhan itu enggak adil. Saya mulai ragu sama Tuhan. Ya, Sian baca lagi. Tetap semangat ini dalam Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Bapak Ibu Saudara kalian, semangat itu nggak bisa dibeli. Bapak Ibu Saudara nggak bisa datang ke warung atau ke toko, terus saya mau beli semangat. Semangat saya udah patah, saya mau beli loh. Nggak ada. Semangat itu harus keluar dari diri sendiri. Semangat itu dan bersama dengan Tuhan yang memberikan semangat kepada kita. Ya, hari ini juga saya melihat banyak sekali orang yang kehilangan semangat. Terutama sekali yang saya lihat ya. Yang saya lihat ada kehilangan semangat untuk datang beribadah di rumah Tuhan. Walaupun sebenarnya gereja itu sudah menerapkan prokes yang ketat gitu ya. Lalu kalau datang gereja itu prokesnya ketat, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan ya. Tapi rasanya mereka udah kehilangan semangat. Udah nyaman. Maaf, saya pernah bicara dengan teman saya, bukan gereja sini, gereja orang lain juga. Mereka pun mengalami hal yang sama. Udah nyaman di rumah, enak, ibadah online cuman pakai baju biasa aja gitu. Nggak usah, kalau gereja kan harus pakai baju yang rapi gitu ya. Ini online, bangun tidur, cuci muka misalnya gitu. Udah nonton aja, ibadah. Udah nyaman, kehilangan semangat untuk datang ke rumah Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan, ayo kita tetap semangat. Semangat ibadah. Kecuali Bapak Ibu Saudara yang gak bisa sama sekali datang ibadah ke rumah Tuhan. Gak apa-apa. Semangat untuk melayani Tuhan kembali. Berkobar-kobar kembali melayani Tuhan. Meskipun masa-masa ini memang terbatas sekali dalam pelayanan. Tapi inilah yang Tuhan inginkan supaya kita tetap semangat di dalam Tuhan. Yang ketiga, support. Mungkin ini jadi satu buat saya sih sangat sekali, sangat mendorong saya untuk saya tetap dalam pertandingan yang baik. Support, dukungan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita ini nggak bisa hidup sendiri. Kadang-kadang juga ada sisi lemahnya, kadang-kadang juga ada nggak semangatnya. Sebab itu kita perlu orang-orang yang mendorong kita. Mendorongnya seperti apa? Ada satu ayat. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuat pekerjaan baik. Ya. Dikatakan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Mari kita saling mendorong dalam kasih. Mari kita saling mendukung dalam pekerjaan baik. Ya, mendorong bukan arti mendorong supaya dia jatuh. Ada orang yang salah, terus kita dorong dia supaya jatuh. Enggak seperti itu. Ketika ada orang yang salah, kita dorong dengan kasih supaya dia kembali lagi dan tahu kesalahannya. Ya, mendorong dalam kasih. Nah, apa sih? Kadang-kadang ada penghalang untuk kita tidak saling mendukung, tidak saling support satu dengan yang lain. Kita baca, Sian.
Di dalam Yakobus 3 ayat 16. Kita baca sama-sama. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini seringkali menjadi penghalang untuk kita saling mendukung. Betul? Ada iri hati dalam hidup kita. Ada kepentingan kelompok sendiri. Sehingga kita nggak usah dukung lah. Kalau misalnya dia kita dukung, wah nanti jangan-jangan nanti saya dirugikan gitu. Ini satu penghalang. Rasul Paulus bilang, ini satu penghalang bagi kita. Seringkali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya pernah membaca satu buku dalam judulnya Sangkakala Terakhir. Dan ini luar biasa. Saya lupa apa dia hamba Tuhan ini dia dapat penglihatan atau dia pada saat itu jadi satu ilustrasi, saya lupa ya. Dia melihat ada orang-orang yang beriman, anak-anak Tuhan, pada situ sedang naik ke gunung Tuhan. Mereka mendaki ke gunung Tuhan. Dan ketika dia nengok ke bawah, di bawahnya itu ada panah-panah yang diarahkan kepada anak-anak Tuhan ini. Ada panah-panah si jahat, si iblis itu. Namun yang dia heran, di bawah itu ketika dia lihat, ternyata ada anak-anak panah yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan juga. Mereka menembakkan panah itu kepada orang-orang yang hendak naik ke gunung Tuhan. Dia terheran-heran. Ternyata ini juga menimpa anak-anak Tuhan. Banyak kali dari kita ada rasa iri hati. Sehingga kita ada anak Tuhan, teman seiman kita yang ingin naik ke atas. Wah, kita tembakkan itu supaya dia nggak sampai ke gunungnya Tuhan. Ya, biarlah itu tidak berlaku dalam hidup kita. Biarlah itu tidak menjadi satu perbuatan dalam hidup kita. Tapi kita tetap mendukung satu sama lain. Supaya anak-anak Tuhan tetap ada dalam pertandingan yang baik. Untuk mencapai garis akhir. Yang terakhir, 4 adalah bertanding sampai selesai. 2 minggu yang lalu Ibu Sarah sudah menyampaikan firman Tuhan ini. Ketika kita bertanding sampai selesai. Ketika kita melayani Tuhan, layani Tuhan sampai akhir hidup kita. Ya, jangan di tengah-tengah berhenti. Seperti Asap pada saat itu, seperti Asap, next Ci, pantang menyerah. Seperti Asap, satu ketika dia hampir tergelincir. Karena dia ngerasa Tuhan itu gak adil. Kok, ya tadi saya bilang kok dia diberkati saya enggak, hampir tergelincir. Hampir kompromi dengan dosa. Tapi pada akhirnya dia tetap perjuangannya. Memelihara hati yang bersih di hadapan Tuhan. Next, yang kedua adalah tadi pertandingan yang baik. Kedua adalah memelihara iman. Nah, seberapa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan iman kita hari-hari ini? Firman Tuhan untuk mendapat kemuliaan Tuhan, kita harus pertandingan yang baik dan memelihara iman. Bagaimana cara kita memelihara iman? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya umpamakan memelihara iman ini seperti kita memelihara tumbuhan. Seperti kita memelihara tanaman. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara di rumah yang senang untuk menanam? Kita lihat ya. Untuk menanam tumbuhan atau tanaman ini, ada yang harus kita lakukan. Ada yang mereka perlukan adalah air dan sinar matahari. Air dan sinar matahari bicara tentang firman Tuhan. Firman Tuhan, kalau Bapak Ibu baca, saya bacakan di sini ya. Di dalam Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, beberapa minggu lalu kita sudah mengerti bahwa betapa pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita. Bahkan firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu
menerangi kita. Firman Tuhan itu menjegarkan kita. Sebab itu jangan kita lalai untuk memperkatakan firman Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, tanaman itu perlu pupuk. Saya beri ilustrasi pupuk ini adalah tentang pengalaman rohani kita bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pengalaman rohani masing-masing orang berbeda-beda. Seperti juga saya baru tahu bahwa pupuk itu berbeda-beda ya. Buat tiap tanaman itu berbeda. Ada pupuk buat tanaman ini, ada pupuk buat buah. Pupuk bisa berarti juga pengalaman rohani kita. Setiap orang punya pengalaman rohani yang berbeda-beda ya. Menurut saya tidak ada satu kebetulan di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu, milikilah pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Karena itu akan menambah iman kita, memperbesar kapasitas iman kita di hadapan Tuhan. Sehingga iman kita terpelihara. Mungkin pengalaman hidup kita berbeda. Ada yang sakit disembuhkan. Ada yang ketika dalam persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Mungkin pada orang lain mah, itu mah kebetulan aja. Kamu kan lagi sakit minum obat sembuh. Itu kebetulan. Tapi bagi kita yang dekat dengan Tuhan, itu satu pengalaman rohani. Bagaimana Tuhan memberikan kesembuhan kepada saya lewat obat yang saya minum. Itu pengalaman rohani. Miliki pengalaman rohani yang indah bersama Tuhan. Karena itu akan memperbesar kapasitas kita iman kita di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah buang ulat-ulat hama dalam hidup. Suami saya nanam pohon jeruk satu ketika, pohon jeruknya sebenarnya masih kecil-kecil gitu. Satu ketika daunnya habis dimakanin ulat. Bingung, ulat dari mana ini? Ternyata ulat ini enggak disadari, tiba-tiba suka muncul di tanaman ini. Perlu kita buang, perlu kita basmi ulat hama dalam hidup kita. Apa menjadi ulat dan hama dalam kehidupan kita? Yang menggerogoti iman kita. Sehingga iman kita jadi kerdil, iman kita enggak bertumbuh. Kadang-kadang mungkin kekhawatiran. Khawatir apalagi masa-masa pandemi seperti ini ya. Khawatir. Padahal firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan sebab Dia yang memelihara kita. Itu firman Tuhan jelas. Tapi kadang-kadang itu jadi satu kekhawatiran yang menggerogoti iman kita sehingga iman kita enggak bertumbuh. Iman kita mulai ragu sama Tuhan. Kedua, mungkin ketakutan, takut masa depan, takut apa, takut ini gitu ya. Mengenai ketakutan ini Bapak Ibu Saudara sudah dijelaskan. Mungkin beberapa bulan yang lalu ada tema tentang jangan takut. Biar itu menjadi satu pemacu bagi kita. Firman Tuhan ini membuat kita supaya tidak takut lagi. Ayo kita basmi, kita buang segala kekhawatiran kita. Kita serahkan sama Tuhan. Ini yang Tuhan mau supaya kita tetap memelihara iman kita. Ya, next. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu Saudara kisah, apa sukacita di akhir hidup kita? Apa pengharapan kita? Di dalam 2 Timotius 4 ayat 8. Sian baca. Sebagai satu ayat yang terakhir. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Ini jadi suatu pengharapan kita, bahwa suatu ketika kita bertanding dalam pertandingan yang baik, ketika kita mencapai garis akhir, ketika kita memelihara iman kita, Tuhan menyediakan satu mahkota kemuliaan bagi kita. Mari kita memeriksa hidup kita akhir-akhir ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Masihkah saat ini kita dalam pertandingan yang baik? Ataukah kita mulai kompromi dengan dosa? Mulai kompromi, sedikit bohongnya, udah gak apa-apa. Sedikit lama-lama hati nurani kita menjadi kebal. Sehingga kita berbuat dosa, gak ada lagi sinyal. Oh itu dosa loh, itu dosa loh. Seperti begini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya terpikirkan. Ketika dulu ya sebelum zaman pandemi, ketika Bapak Ibu Saudara nggak ke gereja satu hari, satu minggu itu apa yang dirasakan? Seperti ada sesuatu yang hilang, betul nggak? Seperti ada sesuatu yang hilang. Oh saya nggak ke gereja. Dulu di ibadah sore itu ada ibadah 1, ibadah 2, ibadah pagi dan ibadah sore. Saya suka datang di ibadah pagi dan ibadah sore ya.
Kadang-kadang terpikir, saya ibadah sekali aja lah, pagi aja. Tapi kalau sore, saya ke kebaktian tuh sepertinya ada sesuatu yang hilang. Apa ya? Oh, itu justru satu sinyal dalam hidup kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau sinyal itu hati nurani kita masih bekerja, bersyukurlah. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ada satu sinyal yang, itu dosa loh. Itu nggak boleh loh, nggak sesuai firman Tuhan. Bersyukurlah. Kalau ada teman-teman yang mengingatkan, nggak boleh seperti itu. Bersyukurlah. Berarti ada orang-orang yang mensupport kita. Ada orang-orang yang mendukung kita. Ada firman Tuhan yang tetap memeriksa hidup kita. Supaya kita tetap ada dalam jalurnya Tuhan. Tetap ada dalam rencananya Tuhan. Gak suatu ketika kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan memberikan satu mahkota kemuliaan. Seperti piala Thomas diberikan, piala kehidupan itu juga akan diberikan bagi kita. Ada sebuah pujian dari Paduan Suara Hosana, mungkin Paduan Suara Hosana tahu lagu ini. Satu pujian yang seringkali memeriksa hidup saya. Ya, katanya begini, saya nggak akan nyanyikan. Telah kau periksa hatimu, kala hari kan lalu. Adakah sesuatu kau sembunyikan? Jika hidupmu selesai, kekekalan dimulai. Bila kau dihadapkan, akan puaskah Tuhan? Puaskah Tuhan? Puaskah Tuhan? Puaskah Dia denganku? Telah ku hidup baik atau tiada baik, puaskah Dia denganku? Bila Dia datang pula menjumpai kita semua. Baginya, bagi Tuhan itu, kita sobat atau setru atau musuhnya. Akan senang Tuhan nanti ataukah sedih hati? Masih berimankah kita hari-hari ini? Puaskah Tuhan dengan hidup kita? Amin buat firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita. Supaya kita tetap dalam pertandingan yang baik. Supaya kita tetap memelihara iman kita. Sehingga kemuliaan Tuhan itu Tuhan berikan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat satu pujian. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Bila Yesus doa kita di hadapan Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Inilah janji kami Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata. Inilah doa kami di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami tetap setia dan percaya pada setiap janji-Mu Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani.
ku tetap setia, ku melayanimu. Haleluya. Mari kita mau periksa hati kita pagi hari ini. Masihkah kita dalam pertandingan yang baik di hadapan Tuhan? Masihkah kita memelihara iman kita? Masihkah kita tetap dalam pengiringan pelayanan kita kepada Tuhan? Menyelesaikan sampai akhir hidup kita. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh kita lakukan dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita mau berdoa buat firman Tuhan. Nanti saya minta Ibu Melia yang berdoa buat firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh memeriksa setiap hidup kami masing-masing Tuhan. Kami boleh berada di dalam satu pertandingan yang baik Tuhan. Kami boleh memelihara iman kami. Sampai kedatangan-Mu Tuhan, kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kami senantiasa menjaga hidup kami, menjaga hati kami, untuk kami tetap setia melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Ibu Feve yang sudah menyampaikannya. Biarlah Tuhan Kau memberkati hidupnya Tuhan, memberkati keluarganya, memberkati Tuhan untuk pelayanannya lebih lagi Tuhan. Kau pakai lebih heran lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Untuk pengumuman minggu ini, persembahan bisa menggunakan amplop-amplop dan dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia. Amplop sebagai berikut. Amplop putih untuk persembahan umum, amplop khusus persembahan Natal, atau bisa melalui transfer ke rekening gereja. Nomor rekening gereja sebagai berikut. Dan khusus untuk persembahan Natal, jika melalui transfer, nominal persembahan diakhiri dengan angka 1. Sebagai contoh, 10.000 menjadi 10.001. Yang kedua, pendaftaran ibadah khusus Jemaat Suryani dilakukan mulai hari Senin dan ditutup paling lambat hari Kamis pukul 17 waktu Indonesia Barat, atau akan ditutup jika kuota sudah penuh. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir ibadah tatap muka atau onsite, dapat mengikuti ibadah secara live streaming setiap minggu di channel YouTube GBI Paturyani dan Zoom meeting pukul 7 pagi, atau setiap hari Senin di channel YouTube GBI Suryani pukul 7 pagi. Ibadah remaja dan pemuda Suryani hari Minggu pukul 9 pagi. Ibadah sekolah minggu atau Abi Suryani hari Minggu pukul 10 pagi melalui Zoom. Paturyani berdoa hari Minggu pukul 19 melalui Zoom. Suara penggembalaan GBI Paturyani dikirimkan setiap hari Senin melalui grup WhatsApp. Persekutuan doa remaja dan pemuda Suryani hari Selasa pukul 18 melalui Zoom. Persekutuan doa umum Suryani hari Rabu pukul 18.30 melalui Zoom. Lalu ibadah kaum pria Paturyani hari Kamis pukul 19 melalui Zoom. Selamat pagi Paturyani, doa pagi Jemaat Paturyani hari Sabtu pukul 5.30 pagi melalui Zoom. Lalu ibadah raya hari Minggu pukul 7 pagi disertai dengan perjamuan kudus. Bagi jemaat yang memerlukan anggur dan roti perjamuan dapat mengambilnya di depan gereja setelah ibadah selesai. Buku Renungan Penuntun Tumbuh Bersama. Buku Renungan Penuntun Tumbuh Bersama edisi Desember 2021 sampai dengan Maret 2022 dapat diambil di depan gereja setelah ibadah. Lalu ada Natal Sekolah Minggu. Abi Paturyani dengan tema Saya Mau Setia Dalam Perkara-perkara Kecil diambil dari Lukas 16 ayat 10. Hari Minggu
tanggal 12 Desember 2021 pukul 9 melalui Zoom. Ada video tayangan. Ibadah Blessed. Aku hanya nonton aja di YouTube atau di Zoom. Gak rame, gak seru. Lupa. Mata Tuhan selalu melihat. Itu yang Alkitab tulis. Jadi, walaupun lewat YouTube atau Zoom, aku harus bersikap benar. Mengikuti ibadah dengan segenap hati dan segenap pikiranku. Bukan hanya menonton, tapi aku harus mengikuti ibadah seperti ketika aku ada di dalam gereja. Walau sendiri-sendiri di rumah, ibadah Blessed harus tetap aku ikuti. Juga bacaan Alkitab dan doanya harus tetap dilakukan. Walaupun mungkin kakak-kakak di Blessed Kids, guru-guru sekolah minggu tidak tahu apa yang aku lakukan. Tapi aku ingat Tuhan melihat apa yang aku lakukan. Aku mau setia melakukannya. Aku mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Aku mau berdoa. Aku mau tetap melakukan membaca firman Tuhan dengan setia. Ya, pandemi ini mengajarkanku untuk belajar setia, bahwa beribadah bukan bersama-sama saja di gereja, tapi di rumah pun aku harus beribadah dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dengan segenap pikiranku, dengan segenap hatiku, karena aku mencintai Tuhan Yesus. Amin. Nama saya Abigail. Saya mau setia dalam perkara kecil. Lukas 16 ayat 10. Dadah. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Lala. Saya mau setia dan perkara-perkara kecil. Selamat Hari Natal semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Pengumuman selanjutnya adalah himbauan kesehatan. Jemaat tetap menjaga kesehatan dengan 1. Istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, berjemur, minum vitamin C, dan tidak keluar rumah jika tidak penting. Selalu pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Kita ada dukungan doa, kita akan berdoa buat jemaat yang memerlukan doa, yaitu Bapak Sengseng, Bapak Sarumaha, Ibu Nur Betty, Ibu Swatbe, Ibu Dewi Cahyati, Ibu Ida, Ibu Shelly, Ibu Pendeta Lydia Jonathan, Apoh, yaitu ibunda dari Ibu Fei, dan Zio, anak dari Bapak Cien. Dan kita juga akan berdoa untuk jemaat yang bersekolah, kuliah, tugas akhir, sidang, berusaha, bekerja, kiranya disertai dan diberkati Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan saya persilahkan Bapak Pendeta Yosiana Sara untuk mengucap syukur pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa.
Kami bersyukur pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan sebagian dari firman Allah. Tuhan yang berkati seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani. Tuhan yang terus pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Demikian buat seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Oh Tuhan, Engkau juga yang menyertai, Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati, Tuhan yang memberikan kemenangan dalam menjalani hari-hari mereka Bapa. Sebagaimana firman Tuhan pada pagi hari ini, biar kami oh Tuhan tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan, setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang memberikan pertolongan, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang memberikan kemenangan Bapa. Khususnya Tuhan pada pagi hari ini kami berdoa buat oh Tuhan sidang jemaat-Mu yang kesehatannya terganggu Tuhan. Oh Tuhan, Bapak Sengseng, Bapak Sarumaha, Ibu Nurmeti, Ibu Suatgue, Ibu Cahyati, Ibu Ida, Ibu Shelly, juga Ibu Lydia, oh Tuhan Apo dan Zio yang oh Tuhan dalam pergumulan kesehatan, apapun sakit penyakit yang diderita oleh mereka. Pagi hari ini Tuhan, kami bersepakat di dalam nama Yesus Kristus. Segala penyakit dilenyapkan oleh bilur Yesus Kristus. Anak-anak-Mu mengalami kesembuhan. Tangan Allah yang Maha Kuasa, oh Tuhan, telah menjamah dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, sehingga pada kesempatan yang akan datang boleh bersama-sama dengan kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menolong setiap umat-Mu dalam pekerjaan mereka, dalam usaha apa yang mereka usahakan. Tuhan berkati segala hari tangan, oh Tuhan, kesulitan lalukan dari mereka Bapa. Ada keberhasilan, ada keberkatan yang dicurahkan atas seluruh umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang berikan hikmah, dan Tuhan, oh Tuhan, mereka boleh mengalami keberhasilan dalam studi mereka. Buat anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan bukakan jalan, Tuhan yang memberikan pekerja yang terbaik, sehingga mereka dengan bekerja tetap memuliakan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu yang sebentar akan membawa persembahan kepada Tuhan, baik itu persembahan umum, persembahan diakonia, persembahan Natal, maupun persembahan persepuluhan. Oh Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang membalas, Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami, oh Tuhan, menyerahkan dan kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Oh Tuhan, dalam menghadapi masa-masa pandemi ini, buat pemimpin-pemimpin kami, Tuhan menolong mereka Bapa, jika mereka dapat mengambil keputusan-keputusan yang baik, yang tepat bagi kebaikan seluruh bangsa dan negara kami, khususnya dalam oh Tuhan vaksinasi yang sedang digalakan saat ini. Tuhan yang turut campur tangan, sehingga semua boleh mengikutinya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pulihkan bangsa kami, ekonomi, keamanan, khususnya masa-masa oh Tuhan saat ini. Oh Tuhan, ada beberapa daerah yang terjadi banjir, longsor, oh Tuhan, bahkan penyakit-penyakit yang muncul Tuhan. Oh Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu Tuhan. Engkau yang menolong mereka yang terdampak dengan oh Tuhan bencana-bencana ini, dan Tuhan yang memimpin dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu atas bangsa dan negara kami, atas seluruh umat Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan kami bersyukur pagi hari ini buat segala pimpinan-Mu dalam ibadah kami.
di mana sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Kami mau penyertaan dan perlindungan Allah, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami akhiri ibadah raya kami pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu, dan Tuhan yang melimpahkan kasih karunia. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini dan di rumah masing-masing, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin.